Kabar mengejutkan datang dari perkara hukum yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Di tengah situasi yang sedang panas karena dua persoalan mereka sedang bergulir di pengadilan, tiba-tiba pihak Nikita Mirzani memutuskan untuk mencabut gugatan perdata yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu terkonfirmasi langsung dari pernyataan kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, saat menggelar konferensi pers di hadapan awak media. Ia menyebut berdasarkan persetujuan Nikita Mirzani, surat pencabutan gugatan perdata terhadap Reza Gladys sudah disampaikan dan diterima pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 14 Juli 2025 kemarin. Saya sampaikan memang benar kemarin saya membuat surat pencabutan. Surat pencabutan terkait dengan adanya gugatan Wan Prestasi yang kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan suratnya sudah diterima. Insya Allah sidang untuk sidangnya itu hari Senin. Sidangnya hari Senin tanggal 21. Tapi saya sudah menyampaikan surat pencabutan karena setelah saya berdiskusi dan berdialog dengan Nikita minta saya fokus kepada perkara pidananya dulu jika gugatan Wan Prestasi terhitung. Mulai kemarin sudah saya sampaikan pencabutannya dan sudah diterima di bagian kepanitraan Pengadilan Negeri. Tak ayal, hal itu pun memunculkan asumsi di ruang publik terkait keputusan yang terkesan mendadak itu. Padahal, publik menilai gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys adalah simbol keyakinan Niki jika uang 4 miliar yang jadi akar permasalahan dugaan tindak pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys di ranah pidana adalah bagian dari kesepakatan endorsement. Dengan dicabutnya gugatan tersebut, muncul pertanyaan, apakah Nikita Mirzani sedang berstrategi atau justru mulai menyerah atas permasalahannya dengan Reza Gladys? Soal skala prioritas, jadi gini, perkara pidana dan perdata ada dua hal yang berbeda. Perkara perdata itu terkait dengan kebenaran formil, di mana hakimnya bersifat pasif. Perkara pidana kebenaran material, di mana hakimnya bersifat aktif. Dan di sini banyak saksi yang akan diperiksa. Setelah saya mempelajari, ada berkas yang cukup tinggi dan banyak saksi. Kita perlu konsentrasi dan kita fokus kepada sini. Karena apa? Yang pidana ini terkait dengan adanya individu yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Sedangkan terkait dengan perdata itu terkait dengan harta benda. Jadi hal yang berbeda, maka kita prioritas kepada pribadinya yang perlu kita lakukan konsentrasi untuk melakukan. Saya sampaikan aja, dan dia berharap memang harus ada skala prioritas, dan skala prioritas kita adalah ke perkara. Pihak Reza Gladys sendiri sempat mengklaim jika gugatan Wan Prestasi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap kliennya tak beralasan dan terkesan penuh halusinasi. Namun, Fahmi Bahmid membantah keras jika alasan pihaknya mencabut gugatan Wan Prestasi lantaran tak percaya diri dengan bukti-bukti yang dimiliki ketika mengajukan gugatan tersebut. Menurutnya, saat ini yang lebih penting adalah menyelamatkan Nikita Mirzani dari dakwaan pidana ketimbang memperjuangkan uang senilai 100 miliar yang jadi isi gugatan Wan Prestasinya. Untuk Wan Prestasi inilah untuk pertama kalinya kami menghadapi gugatan yang menurut kami ini tidak berkualitas. Ya, kalau dulu kami di Medan itu ada yang namanya kue bohong. Kue bohong ini isinya angin kosong, katakan kue bohong. Seperti itulah juga gugatan Wan Prestasi ini, isinya halusinasi semua. Itulah sebabnya ya kuasa penggugat itu selalu mengatakan mustahil berdamai. Mustahil itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin berdamai? Karena memang isi gugatannya itu banyak halusinasi. Bukan, ini kan sudah disampaikan. Skala prioritas itu harus kita kedepankan. Di saat ada dua proses yang berjalan, kita harus mengambil sikap mana yang kita dahulukan. Dua-duanya itu kalau berjalan, perbedaannya cukup signifikan. Satu kebenaran material, satu kebenaran formil. Nah, jadi hal yang berbeda. Jadi kita fokus kepada pidana, karena pidana ini terkait dengan individu Nikita Mirzani dan
Ismail Marzuki. Kan saya bilang ini ada skala prioritas. Nah, pada saat skala prioritas yang harus kita analisa dan kita sampaikan, maka kita harus mengambil sikap yang harus kita dahulukan, bagaimana kita konsentrasi melakukan pembelaan kepada terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail. Memang alibi Fahmi Bahmid yang ingin fokus untuk mengurus perkara pidana Nikita Mirzani terbilang cukup beralasan. Pasalnya, dalam sidang berikutnya, majelis hakim yang menangani kasus pidana Nikita Mirzani akan membacakan putusan sela terkait eksepsi yang sempat diajukan oleh Nikita dan kuasa hukumnya. Itu berarti, dalam waktu dekat perkara hukum Nikita Mirzani akan diputuskan bakal berlanjut ke pemeriksaan saksi atau dihentikan. Dari putusan sela ini nanti apakah eksepsi daripada kuasa hukum atau penasihat hukum atau Nikita Mirzani diterima? Kalau diterima maka perkara ini akan dihentikan. Kalau tidak diterima, perkara lanjut, disitulah nanti akan berproses, di mana para saksi semua akan dipanggil. Disinilah perlunya kita konsentrasi penuh untuk melakukan pembelaan kepada terdakwa, karena perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Terjadi diskusi, terjadi tanya jawab di dalam saksi-saksi tersebut. Nah, ini kan kita juga harus banyak berdiskusi nanti, berdialog kepada para terdakwa terkait dengan ini, saksi memberikan keterangan bagaimana. Kita kan sudah dikasih berkas sama jaksa yang cukup tebal juga, cukup tinggi. Nanti kita akan diskusikan dengan para terdakwa. Di sisi lain, gugatan Wan Prestasi yang diajukan Niki juga akan memasuki pokok perkara setelah mediasi yang dilakukan di persidangan sebelumnya tak menemui titik terang. Alih-alih mencari jalan tengah, pertemuan Nikita Mirzani dan kuasa hukum Reza Gladys hanya berisi perdebatan antara kedua belah pihak. Gantian. Iya. Habis kopi ya? Ntar kopak diri baru tahu. Pesan itu. Cek tangan siapa numpuk nih di kamera gua? Pilih hijau. Cek emosi tuh. Ya, itu tangan lu sini. Jadi Mas Ari kalau Rasman ketutupan air bersih gitu. Mantul. Sekarang lagi live sekarang aja. Sesuai dengan percakapan dengan Ismail Marzuki bahwa itu ada sebuah kesepakatan atau deal ya antara Ismail Marzuki dari 5 menjadi 4, ditawar dibayar 2 kali dan 2 kali, November ke November. Itu kita sampaikan, itulah yang kita uji tadi, dan kita minta itu harus diakui sebagai bagian daripada kesepakatan yang ada. Nah, tapi kayaknya dia tidak paham dengan gugatan yang kami di mediasi itu bukan debat materi, tapi solusi apa sih yang mau disampaikan, kan itu yang kami tunggu dari pihak tergugat. Apa maumu? Bukan berdebat macam di kedai kopi. Ini debat di pengadilan. Mediasi itu apa proposalnya, apa maunya mereka, bukan berdebat kedai kopi. Kalau kedai kopi ya suka-suka ngomongnya gitu loh, Bebas. Kalau di sini kan nggak ada mekanismenya, ditanya dia apa maunya, setelah itu kami ditanya bagaimana. Gantian. Kita gantian, kita ngomong di debat-debat kayak cuma kedai kopi lah namanya perdebatannya. Kayak di kafe. Jadi dianggapnya pengadilan ini di kedai kopi. Iya. Mediasi ini kan mencari solusi yang terbaik. Kalau ngotot begitu, Nggak bisa nanti. untuk apa mediasi? Ini pengadilan. Ini juga kalau Toreja nggak datang nggak masalah kok. Apa masalah? Nggak ada masalah. Jika ditelusuri ke belakang, gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys didasari keyakinan dari pihak Nikita Mirzani bahwa adanya kesepakatan yang terjadi di bulan November 2024 antara mereka terkait review produk-produk milik Reza Gladys. Di sisi lain, pihak Reza Gladys sejak awal menduga jika gugatan perdata yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap kliennya tak lain untuk menyelamatkan seterunya itu dari kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan. Ya.
Jadi One Prestasi itu berawal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Itu seperti apa? Nanti saya akan sampaikan di pengadilan. Menurut hukum, perjanjian itu yang penting memenuhi syarat. Syaratnya ada manusianya, syaratnya sesuatu yang sah, syaratnya sesuatu yang halal, syaratnya yang tidak bertentangan dengan hukum. Manusianya ada tergugat satu dan penggugat. Itu manusianya, itu namanya subjek. Objeknya ada, terkait dengan review hal-hal yang baik. Kapan tenggang waktunya? November ke November. November 2024 dan November 2020. Itu telah memenuhi syarat 13. Yang diinginkannya sebenarnya bahwa mereka menginginkan bahwa ada kesepakatan. Apanya kesepakatan ini? Apakah saat itu ada negara ikut serta dalam artian ada materai segala macamnya, Bang? Nggak ada, dia hanya mau bahwa ini dikatakan kesepakatan. Sehingga dasar itu dia mau masuk pidana. Apanya yang sepakat om proses pidana jalan? Dia mau minta kita ini adalah uang yang 4M yang diambil dari Dr. Reza adalah akibat diberikan dengan adanya One Prestasi ini, bukan karena pemerasan. Dia mau mencoba membuat ini menjadi biang untuk menyelamatkan dia di pidana. Jadi niatnya memang hanya untuk itu. Seperti kami katakan dari awal dalam modus. Kini, ketika gugatan One Prestasi Nikita Mirzani resmi dicabut, apakah itu bagian dari strategi baru yang bakal dilancarkan untuk menyelamatkan diri? Atau Nikita Mirzani sudah pasrah karena klaimnya soal kesepakatan lisan yang terjadi antara dirinya dan Reza Gladys sulit dibuktikan di pengadilan, sehingga butuh konsentrasi penuh menghadapi sidang pidananya? Ini strategi, Pak. Anda tidak bisa mencoba bertanya tentang strategi seorang advokat. Ini urusan strategis. Yang tahu strategi itu adalah orang yang mengajukan gugatan. Jadi di saat kita mendapatkan dua pilihan, kan bersamaan nih sidangnya. Ada sidang perdata dan ada sidang pidana. Nah di sini kalau kita dua-duanya kita jalankan, kita khawatir kita tidak bisa konsentrasi di satu hal yang paling penting, itu adalah perkara pidana. Oleh karena itu harus ada yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan adalah perkara pidananya. Makanya perkara gugatan One Prestasi tidak ada ini persoalannya. Nanti di dalam perkara pidananya pun akan muncul semua itu masalah. Nanti Anda akan ikuti karena kan berkas perkara ada di tangan saya. Jadi di saat seperti ini wajiblah kita ngambil sikap, karena kalau kita juga akan sidang sidang perdata itu juga memerlukan waktu, konsentrasi. Tapi kan persoalannya kan beda, lebih banyak kebenaran daripada formil. Nah, sedangkan di sini lebih banyak kebenaran material, kita harus mempelajari keterangan saksi seperti apa, bagaimana kita bertanya dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus lebih banyak mempersiapkan diri untuk kepentingan perkara pidananya. Nah, di saat seperti ini supaya tidak terbengkalai sebuah perkara, makanya kita ngambil sikap, kita cabut.